Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini nih di depan saya ini banyak mesin cuci dua tabung. Secara garis besarnya sih cara kerjanya sama ya. Tabung sebelah kiri untuk pencucian dan sebelah kanan untuk meras ya, untuk pemerasan bajunya. Dan tentu kalau ini mah namanya mesin cuci manual, jadi mau airnya macam gimana pun di rumah ini bisa pakai ya. Mau lewat keran masuk ke sini lewat selang boleh, mau dari ember langsung gitu masuk ke tabung juga boleh, nggak masalah. Yang penting airnya cukup dan tidak melebihi kapasitas pencucian itu sendiri ya. Dan saya mau jelasin aja beberapa perbedaan-perbedaan yang tidak semua tuh mesin cuci ada. Jadi bagian-bagian tertentu, saya bisa bilang bagian-bagian terpenting seperti knopnya, knop kayak gini-gini. Itu ada yang namanya untuk timer pencuci, kemudian drain untuk membuang air, dan timer pengering. Ini yang paling pentingnya, tiga ini. Nah, ada beberapa brand tuh yang bisa ngasih pilihan kayak untuk mode gentle, mode strong, dan normal. Kemudian di drainnya terpisah pakai knop lain lagi. Ada juga yang satu knop antara kuras dengan pemilihan kain. Ya, jadi ini beda-beda, nggak masalah. Tinggal teman-teman kalau mau memilih mesin cuci, sekiranya air di rumahnya berpasir, nah ini perlu diperhatikan tuh kayak gininya nih. Ini nggak ada filter air, ini nggak ada filter air, ini nggak pakai filter air. Nah ini pakai, nah ini pakai. Nah, jadi perbedaan-perbedaannya tuh kayak filter airnya atau knopnya terpisah itu fungsional, tergantung kebutuhan. Kemudian ada lagi water selector kayak gini nih. Ini ada water selectornya, yang ini nggak ada, ini nggak ada. Nah ini ada nih, nah ini juga ada. Apa fungsinya water selector? Water selector tuh berfungsi gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngisi air masuk selang sini ya, ini aja nih yang gampang nih, ada tulisannya nih, wash sama spin. Jadi kalau masukin air dari sini, posisi di wash, maka air akan jatuh ke sini, ke tabung pencucian. Tapi kalau ngisinya di sini, posisi water selectornya ke sini, maka air akan mengisi tabung pemerasan. Loh, kok tabung pemerasan diisi air? Iya betul. Jadi kalau seumpama ketika kita membilas baju di sini belum bersih, masih ada sisa-sisa busa. Nah, nanti sisa-sisa busa ini kita spin di sini, sambil muter kita isi air dari sini. Kalau kita isi airnya dan dibuka gini, dimasukin kan ini pasti mati. Karena spin ini otomatis begitu tutupnya kebuka, tabung pemutarnya akan mati. Nah, jadi kita tutup, tetap kita tutup sambil berputar agar busanya semakin hilang. Kita isi air, caranya masuk dari sini, kita arahin ke spin. Semua yang ada water selectornya, cara kerjanya seperti itu. Nah ini nggak ada nih. Nah ini ada. Mau pilihannya namanya pilihan supply air kah atau water selector kah atau apapun, cara kerjanya sama kayak gitu. Nah oke. Setelah perbedaan itu water selector, kemudian filter air, ada beda lagi. Ini kan ini biasa nih, ini biasa. Nah kalau Samsung beda lagi, ini bisa untuk ngucek-ngucek. Nah ini bisa buat kerah-kerah baju atau lipatan-lipatan yang susah bersih, ini bisa ngucek-ngucek, fungsional juga. Nah ini Samsung ada nih water selectornya, pengatur air namanya kalau di Samsung. Nggak ada filter airnya tapi ya fungsional aja. Nah kemudian ada di Panasonic. Kalau Panasonic modelnya kayak gini, ini wash tube, ini spin, sama aja fungsinya water selector juga. Oke, tuh berarti berapa bagian tuh? Water selector, deterjen maaf, apa tadi tuh? Ini filter air. Nah, filter air juga penting. Kalau di rumahnya berpasir, sebelum masuk ke dalam tabung, kita saring dulu di sini. Nah, saring dulu di sini. Jadi masuk ke dalam sini. Nah, masuk dalam sini, air tuh bersih. Mau kesaring dulu kan. Ini penting juga. Kemudian
kita perhatikan di timer pencucian. Nah, timer pencucian ini ada yang hanya 15 menit. Ini 15 menit. Nah, ini 15 menit, 24, 33, 44, 45, 40, 45. Nah, kalau proses pencuciannya sama, ini 15 menit, ini 15 menit sama. Ini juga 15 menit proses pencucian. 15 menit nih, tuh. Jika teman-teman muternya sampai full ke sini. Nah, ini muter nih nyuci. Nah, nanti ini kan ketop kan otomatis jalan nih. Nah, set nyampe sini diam. Jalan lagi, nyampe sini muter lagi. Jalan lagi, diam lagi. Jalan lagi, nyuci lagi. Ngeguar tuh kanan kiri gitu. Nyampe sini berendam lagi, diam. Nyampe sini baru full nyuci. Jadi ada konsumen itu kemarin muter jatuh sampai sini, set, Mas, mesin cuci saya nggak nyala, udah saya puter sampai 15 menit lebih tapi nggak nyala. Ternyata memang di posisi perendaman. Posisi perendaman tuh ya diem. Apa fungsi ini? Ini buat nyuci baju yang kotor-kotor banget, kita malas ngerendam ngupiaknya, udah full aja 40 menit atau setengah jam atau 24 menit. Jadi 24 menit itu ada satu sesi perendaman. Ya, ini muter, ngerendam, muter lagi. Ini fungsinya untuk perendaman. Kalau teman-teman nggak sering-sering banget ngerendam di mesin cuci, ya yang cukup ini aja, 15 menit cukup. 15 menit cukup. Atau beli mesin cuci yang ada fitur rendamnya, tapi teman-teman muternya sampai 15 menit aja. Nah, itu penting juga tuh diperhatikan. Jadi ada timer perendaman, ini plusnya ya. Plusnya di mesin cuci yang satu ada, yang satu nggak ada, itu satu knob pemilihan bahan, kemudian water selector, filter air, dan nomor 4 timer perendaman. Kemudian yang kelima, ini yang penting juga, seperti yang dipunyai sama LG. Nah, ini ditabung pencucian. Ini ada roller jet kecil-kecil gini. Ini fungsinya untuk mengurangi lilitan. Ya, mengurangi lilitan baju. Walaupun tetap ada lilitannya, cuman mengurangi lilitan. Jadi baju nggak begitu melilit, nggak begitu ketarik-tarik. Sama di sharp bagian ini nggak ada nih. Nah, tuh beda. Tuh diperhatikan juga teman-teman kalau mau beli mesin cuci, butuh roller jet. Enggak. Nah, kalau di LG ini ada, tapi LG nggak pakai filter air. Tapi LG juga ada perendamannya. Tuh bedanya itu tuh aja. Kemudian ada juga yang pengeringnya, itu kita 5 poin. Ini yang ke-6. Ini yang rapat. Pencuciannya rapat, pengeringnya rapat, tabungnya ini rapat juga. Ini ada lubang-lubangnya. Tuh, Electrolux ada. Samsung ada. Ini Polytron nggak ada, Panasonic nggak ada. LG ada tuh. LG yang ukuran 9 kilo ke atas ada tuh. Tuh, pengering yang berlubang itu. Kalau di LG namanya Wind Jet Dry. Kalau di Sharp namanya Spin Air Dry. Kalau di Samsung namanya apa? Sebenarnya cara kerjanya sama. Air turbo namanya. Air turbo. Jadi si spin itu kan putarannya kenceng banget tuh. Nah, nanti ada ini untuk sirkulasi udara dari dalam. Nah, ini kan bolong-bolong juga tuh. Jadi pakaian si baju itu lebih sepak, lebih maksimal untuk pemerasannya. Tuh bedanya itu aja. Jadi ada beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan ketika membeli mesin cuci. Butuh perendaman enggak? Pilih. Kemudian butuh filter airnya enggak? Pilih. Butuh knob terpisah enggak antara kuras dan ininya, drainnya. Kemudian juga pilih aero dry apa enggak, pilih roller jet apa enggak. Itu aja teman-teman. Secara garis besar sama, paling nanti final pemilihannya di watt. Ada mesin cuci itu 2 tabung, wattnya yang 215. Ada yang 190, ada juga yang gede seperti di LG, di Samsung tuh wattnya gede sekitar 340 sampai 450 tergantung kapasitas. Kalau di watt-watt kecil ada gampang nyiriinnya. Kalau watt-watt kecil tuh
biasanya ada tulisan lowatnya. Ada tulisan lowatnya. Ini walaupun sub nggak ada lowatnya, tapi ini sub kecil nih. Wattnya cuma 215. Mana ya tulisan lowat contohnya ya? Nah, ini nih. Lowat. Kalau teman-teman ragu nggak ada tulisan lowatnya, tapi mau tahu wattnya gede apa kecil, lihat aja di spek label. Nanti nanya ke masnya, Mas, lihat spek labelnya Mas, wattnya berapa? Nah, kayak gini nih. Nah, ini spek labelnya, cuman nggak kelihatan wattnya berapa ini. Wah, ini nggak kelihatan wattnya. Di LG ada wattnya kelihatan. Nah, ini wattnya tuh. Wattnya cuci 420, perasnya 200. Ini gede sih, 14 kilo. Kalau ukuran LG-nya yang 7 kilo 8 kilo di 340 watt. Ya, itu aja teman-teman, gambaran umum dalam memilih mesin cuci 2 tabung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.